Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma al-sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa ali tabi'in bi tabi'ut tabi'in bisan ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di hari ketiga bulan Ramadan. Semoga tetap kita berikhtiar agar hari-hari Ramadan kita lalui dengan keberkahan ilmu, kebermanfaatan diri, meningkatnya spiritual, dan tentu saja sarana kita untuk makin bertambah sakofah Islamiyah kita, makin berbobot tafakuh fiddin kita. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang akan Allah tambahkan kebaikan, maka dia memulainya dengan tafakuh fiddin, memperdalam ilmu agama. Sahabat semua, saya mengingatkan, Ramadan adalah momentum kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Bagi sahabat semua yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran, atau mungkin ada sahabat, keluarga besar, teman dekat, teman jauh, ada satu rekomendasi buku, Teknik Dasar Rumah Quran Bahasa, 1 jam bisa baca Al-Quran dari nol, insya Allah. Ada 4 keunggulan. Yang pertama adalah dekat, bisa diakses lewat HP, ketik saja Google, ketik Rumah Quran Bahasa, nanti silakan hubungi adminnya. Kemudian mudah, karena memang disusun dengan sederhana dan mudah sekali untuk dihafalkan, diingat. Cepat, dalam waktu yang singkat, mampu membuat orang yang sama sekali belum bisa baca, alhamdulillah bisa baca. Dan menyenangkan, alhamdulillah, dari ratusan dan sekarang alhamdulillah sudah ribuan orang, seribuan orang sudah mendapatkan manfaat dari buku yang sederhana ini, sehingga mereka bisa belajar membaca Al-Quran, terutama bagi kalangan-kalangan yang sangat terbatas waktunya. Dekat, mudah, cepat, menyenangkan. Baik sahabat semua, di pertemuan sebelumnya telah kita bahas fakta-fakta dalam Al-Quran, di mana di poin kedua adalah Al-Quran terjaga nilai keasliannya dan nilai kandungannya. 1 huruf saja dalam Al-Quran berubah, maka pasti akan ketahuan. Inilah cara Allah untuk menjaga bahwasanya Al-Quran ini memang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bab tentang keaslian Al-Quran ini Allah juga tegaskan kembali di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil, telah sempurna. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka selayaknya kita sebagai seorang muslim wajib untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai hujjah, sebagai pedoman. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa siapapun manusianya yang mau menghormati Al-Quran, mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka dia akan mendapatkan manfaat.
di dunia, dan kalau dia beriman terhadap Allah dan Rasulnya, di akhirat dia akan mendapatkan surganya insya Allah. Baik sahabat semua, maka di pertemuan ketiga ini kita akan kupas bab tentang Al-Quran dan sains. Fakta yang ketiga ini adalah Al-Quran tentang sains. Bahwasanya kitab Al-Quran ini bukanlah seluruhnya kitab sains, tetapi ada beberapa kandungan yang menjadikan itu sebagai bukti bahwa Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungi satu ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Di antara kesempurnaan Islam itu adalah kita tidak serta-merta untuk dipaksa beriman. Ya. Tidak ujuk-ujuk muncul wis pokoknya, tidak. Tetapi Allah singgung dengan silahkan gunakan akalnya, bahwa di antara penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sebagai orang yang berakal harusnya dia berpikir bahwasanya alam semesta ini pasti ada yang menggerakkan, ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya, semua dalam kendalinya. Maka Al-Quran dan sains ini sebenarnya telah dikupas tuntas oleh beberapa ulama kita. Silahkan nanti teman-teman semua baca kitabnya, baca buku tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, insya Allah sudah komplit. Di sini saya tidak memaparkan semuanya, hanya salah satu saja. Di antara satu referensi yang cukup baik untuk kita jadikan contoh teladan adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia menganggap bulan sebagai Tuhannya, menganggap bintang sebagai Tuhannya, menganggap matahari sebagai Tuhannya. Tetapi ternyata lenyap, sehingga Nabi Ibrahim berpikir tidak mungkin Tuhan saya itu lenyap, tenggelam, terbenam, tidak mungkin. Maka kalimatnya cukup familiar di telinga kita. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Al-Quran surat Al-An'am ayat 79. Bahwa dari pola pikir Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dia menemukan Allah, menemukan zat yang layak untuk disembah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, dari sini kita berpikir, seharusnya kita gunakan akal kita. Bagaimana kandungan dalam Al-Quran itu, sesuatu yang tulis dalam Al-Quran itu hari ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau ilmu sains modern. Padahal kita ketahui bahwa ketika Al-Quran diturunkan itu belum ada listrik, belum ada teleskop, belum ada komputer, belum ada kedokteran modern. Nah, Masya Allah, ini menjadi bukti kalau bukan dari Allah, mustahil informasi ini akan akurat. Salah satu yang akan kita kupas, salah satunya adalah fakta tentang penciptaan. Silahkan teman-teman buka di Al-Quran surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kata Allah, sungguh telah aku jadikan manusia itu dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari saripati tanah itu jadi air mani, setetes air yang hina. Kemudian alaqah, mudghah dan seterusnya. Dari saripati tanah, setetes air yang hina, segumpal darah, segumpal daging. Daging kemudian dibalut dengan tulang belulang, kemudian menjadi daging, menjadi embrio, kemudian jadilah
manusia. Ini ilmu kedokteran modern. Masya Allah, informasi ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di mana waktu itu belum ada listrik, belum ada teknologi modern. Dan hari ini, Masya Allah, tabarakallah, real, benar bahwa Al-Quran itu nyata sesuai dengan ilmu sains modern. Maka mari kita gunakan akal kita untuk senantiasa berpikir, menemukan kembali kebesaran Allah lewat fakta penciptaannya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran sekali lagi datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Datang dari Allah untuk kita. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik penjelas dari petunjuk, sebaik-baik pembeda antara hak dan yang batil. Atau di ayat lain Allah sebutkan, ini silahkan teman-teman yang dokter atau sedang belajar di kedokteran gitu ya, ilmu embriologi. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah. Fakta penciptaan terkait dengan pendengaran, penglihatan, hati nurani, kata Allah tuh. Perhatikan urutannya. Pendengaran, penglihatan, hati nurani. Cek apakah betul dalam ilmu embriologi itu benar bahwa organ pendengaran lebih Allah ciptakan dulu ketimbang penglihatan. Ini menjadi bukti lagi, Masya Allah. Maka Maha Suci Allah dialah sebaik-baik pencipta yang paling baik. Sahabat semua, dari berbagai fakta ini telah terungkap bahwa Al-Quran nyata dari Allah, tidak mungkin berubah, tidak mungkin diubah, tidak ada satupun yang bisa menyaingi, membuat yang serupa dengannya. Ilmu berbagai tanda-tanda eksak modern, ilmu sains modern tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan sejalan dengan Al-Quran, dan semakin membuktikan bahwa di dalam alam raya ini sebenarnya banyak cara untuk kita bertafakur, berpikir, menemukan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa terus mentadabburi Al-Quran, dan semoga kita makin dekat kepada Al-Quran, insya Allah. Demikian untuk materi di hari ketiga ini tentang sains dan Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran membuktikan bahwa ia benar-benar firman Allah sebagai sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik penjelas dari petunjuk, sebaik-baik pembeda antara yang hak dan yang batil. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.